Jadi Rosm Utsmani itu sama dengan Khot Utsmani. Bahasa Arabnya Ar-Rosmu Al-Utsmani itu. Bukan Rosm Utsmani ya. Rosm Utsmani kan itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Aslinya Ar-Rosmu Al-Utsmani. Al-Khotu Al-Utsmani sama. Khot Utsmani, Rosm Utsmani sama. Nah, ini hubungannya sebetulnya sebelum ada Rosm Utsmani tadi sudah disinggung oleh Ustazah Umi Nifah bahwa Rasulullah SAW itu punya penulis wahyu namanya Kutabul Wahyi. Nah, ditulis dengan peralatan ala kadarnya tadi sudah disinggung. Ada yang di pelepah kurma, ada di tulang belulang, ada di kulit binatang, ada di lempengan batu-batuan dan lain sebagainya. Pokoknya sangat sederhana. Nah, oke. Sekarang ya sebelum masuk ke situ, kita orang Indonesia itu mengira ya kalau Al-Qur'an itu yang diturunkan yang Quran kita ini. Jadi dibilang padahal Quran kita selama ini itu bacaan yang kita biasa sebut adalah bacaan riwayat Hafiz dari Imam Asim, riwayat Hafiz. Nah, kalau Al-Quran diturunkan dengan bacaan riwayat Hafiz, itu taunya dari mana? Hafiz itu hidupnya setelah 100 tahun kemudian. Masa Al-Quran diturunkan dengan bacaannya Hafiz pada 100 tahun yang akan datang? Ya nggak mungkin. Nah, itu termasuk salah satu kesalahpahaman kita. Ada lagi yang beranggapan bahwa Rosm Utsmani itu termasuk jajaran disiplin ilmu kaligrafi. Kan ada kaligrafi itu ya, ada khot ya. Kaligrafi itu apa? Iya, lomba khot ya. Ya, musabaqah atau lomba khot. Ya, itu kaligrafi. Nah, sehingga waktu di lembaga bahasa atau LBIG DKI Jakarta dulu ada pelajaran Rosm Utsmani yang diminta ngajar itu ya ahli khot itu, ahli kaligrafi. Diajarilah cara menulis khot kufi itu begini, khot thuluth itu begini, khot ri'i itu begini, naskhi begini. Nah, karena apa? Pimpinan atau ketua LBIG DKI itu nggak ngerti apa itu Rosm Utsmani. Yang diminta sendiri ustadznya juga oke-oke saja karena dia Rosm Utsmani itu dikira termasuk jajaran ilmu kaligrafi itu tadi. Itu berapa tahun? Ada 10 tahun lebih. Baru akhirnya di belakang hari baru saya tahun 90 Pak 95 waktu itu saya diminta, wah ini ada kebablasan belajar khot, ya sudah ada manfaat lah gitu ya, namanya orang nggak tahu. Nah, jadi begini, ilmu Rosm Utsmani itu ya, wa mal ladzi rusima fil masaghib termasuk syarat surut qabla syuru'i ya, qabla syuru'i awalan ayalamu, sebelum belajar, sebetulnya gitu. Nah, Rosm Utsmani atau khot Utsmani itu adalah rosemnya atau tulisan kalau kita bahasa Indonesia, tapi tulisannya Zaid bin Thabit gitu loh. Jadi khot itu apa artinya, atau rosem itu apa yang dimaksud Utsmani? Tulisannya Zaid bin Thabit. Nah, gitu. Nah, tulisannya Zaid bin Thabit pada zaman Utsman yang menulis mushaf Utsmani ke dalam 6 buah itu ditulis tidak sama. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, gitu. Itu yang perlu. Jadi tidak benar adanya kalau mushaf Utsmani yang berjumlah 6 buah itu ditulis sama. Nah, gitu. Rosm Utsmani itu kok nggak Rosmun Nabi?
Nanti Rasul Nabi, kata para ulama, kalau disebut Rasul Nabi karena nulisnya di hadapan Nabi, nanti orang akan salah paham lagi. Loh, Nabi itu ummi, jadi enggak, umminya kalau semua Nabi kan berarti tulisannya Nabi. Kalau itu oleh para ulama diambil namanya penyebutan, ya, Rasul Utsmani yang ditulis oleh Utsman. Tapi akhirnya kita orang Indonesia itu tidak tahu kalau Rasul Utsmani itu sama dengan tulisannya para penulis wahyu, di mana penulis wahyu itu nulisnya di hadapan Rasulullah. Nah, gitu loh. Nah, oke. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat Indonesia, katanya ya, itu ada yang menilai yang pakai Al-Quran yang ditulis dengan Rasul Utsmani itu adalah Al-Quran Timur Tengah, Mushaf Al-Madinah, Al-Mushaf Al-Syarif, apa itu, Al-Haramain, yang kita kalau setiap jamaah haji kalau pulang itu mesti ada hadiah mushaf, ya, Al-Quran yang dari Mujamma, yang dicetak Mujamma di Madinah sana. Nah, akhirnya apa? Quran Indonesia yang biasa disebut mushaf standar itu nggak pakai Rasul Utsmani. Jangan dipakai itu. Yang pakai Rasul Utsmani Quran dari Madinah itu, yang dari Timur Tengah pokoknya. Indonesia nggak pakai Rasul Utsmani. Nah, ini beredar kencang di masyarakat. Nah, ini kalau mau tahu, itu anggapan tidak benar. Bahkan bukan tidak benar aja, itu anggapan terlalu amat sangat tidak benar. Kan sudah luar biasa kan itu. Karena apa? Yang tanya nggak ngerti Rasul Utsmani, yang ditanya juga nggak ngerti Rasul Utsmani. Akhirnya kalau sama-sama nggak ngerti kan oke. Jadi nggak beban, ya. Oke. Nah, nanti insya Allah dalam pertemuan ini, nanti yang walaupun sangat terbatas ya, mudah-mudahan bisa kita saya akan mengetengahkan fakta-fakta kalau Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah itu sama-sama pakai Rasul Utsmani.